Halo sahabat fotografi, halo sahabat kreatif, ketemu lagi di O Kreatif Channel. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, gimana juga yang lagi menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Apakah puasanya masih terus lanjut? Ya mudah-mudahan bisa selesai sampai akhir ya, sampai nanti menjelang Idul Fitri. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, biasanya di momen-momen menjelang Idul Fitri ya, di akhir bulan Ramadan itu ada suatu kebiasaan atau ada suatu momen di mana kita saling memberikan ucapan. Ucapan itu biasanya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, di era digital ini, ucapan itu biasanya dikirim lewat WhatsApp gitu ya, atau pesan-pesan elektronik lainnya gitu ya, atau bahkan seringnya juga mungkin kita tampilkan di sosial media seperti itu. Beda halnya dengan zaman dulu, kita kalau mau lebaran itu, Idul Fitri itu pasti akan sibuk membeli kartu ucapan lebaran. Walaupun mungkin sekarang juga masih ada gitu ya. Tetapi kalau sekarang sih biasanya kartu-kartu ucapan lebaran itu hanya untuk ditempel di bingkisan-bingkisan atau parcel-parcel yang akan kita kirimkan ke sahabat atau family yang memang sama-sama merayakan Idul Fitri. Nah, di edisi kita kali ini, khusus edisi Ramadan menjelang Idul Fitri, O Kreatif Channel akan mencoba berbagi tips mudah memotret dengan konsep still life, tapi foto kita itu bisa digunakan sebagai background untuk kartu ucapan ya. Jadi mungkin akan terasa lebih bangga gitu ya ketika kita memberikan kartu ucapan itu, memberikan ucapan hari raya itu dengan menggunakan background yang memang kita hasilkan sendiri gitu, kita foto sendiri. Nah, di edisi kita kali ini kita akan berbagi tips bagaimana sih sebenarnya memotret foto-foto seperti itu. Nah, biasanya foto-foto kartu ucapan itu atau foto-foto image untuk background ucapan hari-hari besar itu menggunakan konsep still life fotografi. Tapi ada juga yang bisa menggunakan landscape fotografi dengan memperlihatkan keindahan alam gitu ya, atau mungkin arsitektur fotografi dengan memperlihatkan keindahan bangunan-bangunan ibadah gitu, bisa masjid kalau di hari raya Idul Fitri, atau gereja di Natal dan Tahun Baru mungkin, dan hari raya yang lainnya misalkan candi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya jenis genre foto apapun bisa saja sih digunakan untuk sebuah kartu ucapan. Nah, karena ini momen Ramadan dan mau menjelang Idul Fitri, O Kreatif Channel akan mencoba berbagi tips bagaimana membuat sebuah karya foto yang bisa digunakan untuk background kartu ucapan di momen bahagia, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Oke? Dan peralatan atau perlengkapan apa saja yang akan digunakan? Kayaknya kita langsung saja, tetap di O Kreatif Channel. Oke, sahabat fotografi, sahabat kreatif, sekarang kita akan melakukan penyetingan untuk tempat pemotretan objek kita di edisi kita kali ini. Jadi, secara perlengkapan ini sudah ada gawangan ya. Gawangan ini fungsinya untuk mengaitkan atau menyimpan background yang akan kita gunakan pada pemotretan ini. Terus ada satu meja kecil, ini juga berfungsi untuk menyimpan atau men-setting objek-objek yang akan kita foto. Jadi ada meja kecil, terus ada gawangan. Nah, backgroundnya kita akan pakai kain background seperti ini. Jadi ini warnanya abu hitam ya, abstrak. Coraknya abstrak. Jadi kita akan pasang background seperti ini ya di gawangan ini ya. Oke, kita pasang dulu. Nah, supaya tidak lepas mungkin kita perlu jepitan ya, pakai jepitan aja supaya kainnya tidak lepas. Nah, terus kainnya ditarik untuk menutupi si meja yang akan kita simpan objek yang akan kita foto nanti. Oke, kita rapikan. Jarak antara meja dengan background itu lebih kurang 60-80 cm ya jaraknya. Kenapa harus seperti itu? Karena tadi nantinya
Saya akan setting lampu-lampu di belakangnya untuk mempercantik. Jadi pakai lampu ini ya, bisa dilihat ini lampu apa ya, lampu cabai ya, starlight gitu. Bisa pakai warna apa aja, kebetulan ini saya punyanya warna putih ya. Ini kita akan settingkan. Lampu ini nantinya akan memberikan efek bokeh ya, jadi ini nanti akan sangat menarik dengan menggunakan lampu-lampu ini. Kita akan setting dulu ya. Tempatkan lampu-lampu ini sedemikian rupa sehingga ini mempunyai pola yang menarik ya. Silahkan dikreasikan sesuai dengan selera masing-masing. Tapi fungsi lampu ini adalah itu tadi, untuk memberikan efek bokeh di belakang objek utama kita. Berharapnya seperti itu. Nanti kita coba lihat hasil fotonya. Oke, lampunya sudah kita settingkan ya, seperti ini. Kita coba nyalakan dulu. Nyala nggak nih lampunya? Jangan-jangan nggak nyala ya. Oke, lampunya sudah nyala. Kelihatan nggak? Ya, lampunya sudah nyala seperti ini. Jadi kita sudah siap untuk men-setting objeknya. Oke, kita matikan dulu. Kita setting dulu objek yang lainnya. Nah, untuk objeknya saya punya satu buah lentera. Ya, ini lumayan menarik sih untuk kita foto. Jadi ini barang-barang yang memang sudah ada. Kita manfaatkan yang sudah ada aja ya. Di dalam lentera ini nanti akan ditempatkan lilin. Nah, ya, ditempatkan lilin ini untuk menambah dramatis aja. Nanti suasana atau pencahayaannya akan lebih menarik seperti itu. Oke, kita tempatkan. Kita tempatkan di sini saja. Terus berikutnya saya akan menambahkan momen Ramadan, Idul Fitri ini selalu ada ya, kurma ya. Kurma ini memang ciri khas dari momen Idul Fitri dan Ramadan. Ini akan saya tempatkan di sini. Terus mungkin untuk memadatkan komposisi, saya akan tambahkan tasbih ya. Jadi kita akan setting. Komposisi ini silahkan diatur sesuai dengan kesenangan atau seleranya ya. Ini kita hari ini hanya memberikan contoh aja bahwa seperti ini. Silahkan, karena kreativitas itu nggak ada benar, nggak ada salah. Yang penting menarik dan ya kita berkarya gitu ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Oke, untuk foto yang pertama kita akan coba menggunakan bantuan satu cahaya buatan. Saya akan coba pakai flashlight. Tapi flashlight ini saya sudah pasangkan snoot, dimana fungsinya adalah untuk membuat spotlight. Jadi objek kita ini akan diberikan penerangan dalam lingkaran cahaya yang tidak terlalu besar gitu. Jadi saya pakai snoot ini, dan di dalam snoot ini juga ada rimnya ya. Jadi ini bisa dilihat. Nah, ini untuk sebenarnya ini untuk apa namanya, supaya cahayanya tidak terlalu keras gitu aja. Foto yang pertama kita akan coba pakai ini ya. Kita akan settingkan. Settingannya ini lebih kurang di jam 3 ya, posisi jam 3. Kita akan settingkan dulu ya. Ini mungkin di antara jam 2 atau jam 3. Jadi nanti disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Kenapa saya setting di situ? Karena saya juga berharap nanti dari cahaya yang masuk ini yang mengenai objek kita akan menimbulkan bayangan yang menarik gitu, yang akan menambah menarik komposisi foto kita hari ini. Oke, kita akan coba melakukan pemotretan untuk komposisi yang pertama. Jangan kemana-mana, tetap pantengin Oh Creative Channel, karena hari ini, edisi kita kali ini, kita akan memotret dengan konsep still life fotografi untuk kebutuhan momen Ramadan dan Idul Fitri. Oke, pantengin terus Oh Creative Channel.
Nah, sesi ke-1 sudah kita lakukan tadi. Sahabat fotografi, sahabat kreatif juga sudah melihat hasil fotonya seperti itu. Untuk sesi yang kedua, kita akan coba memotret tanpa bantuan cahaya tambahan. Nah, gimana caranya? Apakah bisa? Tentunya sih bisa saja gitu ya. Cuman settingan di kameranya yang kita harus sesuaikan. Jadi kita yang kedua ini hanya akan menggunakan cahaya yang tersedia dari lampu Starlight ini ya, lampu cabai ini dan lilin yang ada di dalam lentera ini. Nah, itu kan secara kualitas cahaya atau power cahaya ini tidak terlalu keras. Maksud saya tidak terlalu kuat gitu. Jadi artinya settingan kamera yang harus menyesuaikan terhadap ketersediaan cahaya yang ada. Nah, bagaimana caranya? Biasanya sih saya menyiasatinya dengan low speed ya. Shutter speednya kita turunkan serendah mungkin untuk mendapatkan settingan exposure yang kita inginkan. Jadi sahabat fotografi, sahabat kreatif boleh kunci ISO sama bukaannya dulu ya. Aperture-nya misalkan 200 gitu ya. Terus f-nya kita kunci di antara 2,8 sampai 8 lah ya, seperti itu misalkan. Nah, selebihnya kita melakukan penyesuaian atau adjustment di shutter speed. Seperti itu. Nah, shutter speed ini sebenarnya mengikuti seberapa kuat cahaya yang ada di dalam objek kita ya, yang menerangi objek kita ini. Nah, hasilnya seperti apa? Langsung kita coba praktekkan. Yuk, tetap pantengin O Creative Channel. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, itu tadi 2 settingan sudah kita selesaikan. Dan silahkan sahabat fotografi memilih mana yang lebih disukai. Apakah itu settingan yang pertama yang tadi menggunakan satu lampu flash pakai snot dan belakangnya backgroundnya pakai lampu-lampu starlight ya, atau lampu-lampu cabai dengan efek-efek bokehnya seperti itu. Dan yang kedua tanpa lampu tambahan, jadi benar-benar menggunakan cahaya yang dihasilkan dari lilin dan lampu starlight sebagai background. Nah, tadi menggunakan teknik slow speed yang kedua. Dan yang ketiga ini adalah saya coba akan menarik atau mengambil lampu-lampu starlight ini. Jadi saya tidak gunakan lagi, saya hanya akan menggunakan ini saya simpan dulu ya, lampu starlightnya. Jadi yang settingan ketiga ini saya hanya akan menggunakan background kain yang tadi motif abstrak, dan hanya akan menggunakan satu sumber cahaya yaitu dari lilin ya. Nah, pertanyaannya apakah cukup cahaya dari lilin ini untuk menerangi objek yang akan kita foto? Nah, pasti kan ada pertanyaan seperti itu. Ya, sebenarnya sih bisa-bisa aja gitu ya. Tergantung juga nanti kita seberapa kuat cahaya ini, tinggal kita menyesuaikan apakah akan mengorbankan ISO atau memperlambat speednya gitu ya. Seperti settingan yang kedua. Jadi kita pakai slow speed. Tapi kemungkinannya sih kita akan coba kunci ISO di angka-angka normal dulu, maksud saya ya, mungkin kita coba dari 200 sampai 400 dulu ya, maksimal di 800 supaya menghindari noise. Tetapi untuk settingan speednya saya akan coba maksimalkan supaya dapat pencahayaan yang cukup ya, exposure yang cukup. Dan entah seperti apa nanti hasilnya dengan hanya kita menggunakan satu lampu saja, yaitu dengan cahaya lilin ya, dengan hanya satu cahaya lilin yang kita masukkan di dalam lentera itu. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, sebenarnya pertanyaannya kenapa di sesi atau di settingan yang ketiga ini tadi kita mencoba hanya akan menggunakan cahaya dari lilin yang disimpan di dalam lentera ini. Jadi sebenarnya tadi saya ada melihat sesuatu yang menarik dari lentera ini ya, seperti sahabat fotografi lihat, sahabat kreatif lihat. Ini dia punya pola-pola menarik ya di bagian-bagian ininya di bagian-bagian lenteranya, dan ini bolong, ini bolong-bolong. Jadi
saya sih mungkin berpikir bahwa ini kalau cahayanya cukup di dalam sini ya, kalau cahayanya cukup di dalam sini, dia akan membuat bayangan-bayangan yang menarik yang mungkin nanti akan menempel di background atau di dasar tempat objek ini berada gitu ya. Jadi itu bayangan saya, tapi nggak tahu apakah benar seperti itu, nanti kita coba buktikan. Terus satu hal lagi, karena cahayanya ini adalah menggunakan lilin, yang mana lilin ini mengeluarkan cahaya dominasinya ke kuning dan orange, jadi mungkin secara settingan kamera pun saya akan coba mengunci di Kelvin 4500 sampai 5000, mungkin sampai 5300an juga bisa ya. Kita lihat nanti berapa kebutuhan. Kita akan mengikuti sumber cahayanya, yaitu cahaya lilin yang memang dominasinya warna kuning seperti itu. Oke, mungkin kita coba langsung praktekkan ya, dan kita coba nyalakan dulu lilinnya. Ya, nah ya, jadi dengan hanya menggunakan sumber cahaya sekecil ini, kita akan coba memotret lentera ini ya. Seperti apa hasilnya ya, kita lihat nanti. Saya juga sejujurnya penasaran. Nah, terus satu hal lagi, cahaya ini kan relatif terang, ini kan memang ada bantuan lampu di sana sini. Nanti pada saat memotret, kondisi pencahayaan itu adalah seperti ini ya. Coba saya matikan dulu. Nah, saya coba matikan dulu. Nah, akan sangat gelap, dan sumber cahaya memang hanya dari lilin ini ya. Jadi hanya dari lilin ini, seperti ini. Saya bantu terangin sedikit. Ya. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi ini benar-benar kita hanya mengandalkan cahaya yang sekecil tadi ya, dari lilin itu tadi. Oke, kita coba aja, semakin penasaran. Motret lagi. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, itu tadi tips singkat mudah dari O Kreatif Channel, edisi khusus di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Semoga tips sederhana tadi bermanfaat untuk sahabat semua, khususnya bagi saya yang memang terus semangat belajar dan berkarya. Semoga momen Idul Fitri nanti juga kita bisa merayakan dengan penuh kebahagiaan. Walaupun mungkin di tahun ini kita juga belum bisa berkumpul dengan sanak saudara, dengan orang tua, dengan sahabat gitu, keluarga yang ada jauh di tempat kita, karena memang kebijakan pemerintah untuk tahun ini momen lebaran atau momen Idul Fitri tidak boleh dirayakan di luar kota. Artinya yang biasa mudik ya tahun ini juga belum bisa mudik ya. Harap bersabar untuk kebaikan kita semua. Baik di momen Ramadan ini dan menjelang Idul Fitri juga mungkin O Kreatif Channel kalian mengucapkan, walaupun lebarannya beberapa hari lagi gitu ya. Jadi sekalian saja O Kreatif Channel juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi sahabat kreatif, sahabat fotografi yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga Idul Fitri saat ini walaupun kita belum bisa berkumpul dengan keluarga, kita tetap ada dalam sehat dan bahagia. Amin. Oke, terima kasih sahabat fotografi, sahabat kreatif yang setia menonton sampai akhir video. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan bisa terus selalu berkreasi, beraktivitas, dan berkreativitas. O Kreatif Channel akan hadir untuk sahabat setia, untuk memberikan tips-tips mudah, memberikan semangat untuk kita selalu berkarya. Bagi sahabat semua yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena O Kreatif Channel akan selalu berbagi cerita pengalaman menarik seputar dunia seni, fotografi, dan kreativitas lainnya. Sekali lagi, terima kasih sahabat fotografi, sahabat kreatif semua yang sudah setia di O Kreatif Channel. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam.